Selamat siang, Saudara. Live Breaking News siang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin hari ini. Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kemang Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, Saudara, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Bahkan dua sosok tersebut pada Habib Bahar bin Smith. Kabitumas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan, dalam insiden tersebut Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka ini merupakan luka tembak atau bukan, lantaran masih harus menunggu hasil visum. Kami akan tampilkan, Saudara, ini adalah rekaman suara yang beredar di media sosial yang menceritakan bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya dibiarin. gimana? Darah-darah di Bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan dipiralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata motor dua motor yang ngikutin dari belakang.
Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujua lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lain ya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujua lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini dia kata aja Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya Oh, bolong 2 Allah. peluru ya. Masya Allah. Itu kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Oh. Terus Ini nggak dicuci nih, disimpan ini jadi bukti. jangan dicuci, biar aja. Buat ini. Iya, Umi Ujua. Kurang ajar banget ya. Tapi Habib istirahat udah ada. Mau di mobil mana mobil? Ini lagi sorban darah Umi Ujua, disorban. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu Ini sampai sobek Umi Ujua, darah-darah. Jadi nggak Umi Ujua. astagfirullahaladzim. Sampai dipoto sama Kak Lun bekas darah di jalan. Itu di daerah mana, Mi? Umi lagi nggak tahu kejadiannya. Cuma kata Ibe pasti ada di situ selongsong pelurunya, pasti ada di situ, kan nggak kena di badan. Tapi pasti ada di situ selongsong pelurunya, suruh cari sama anak-anak. Iya, takutnya keburu diambil. Aja mereka begitu, jangan keburu diambil sama mereka. Iya, itu dia. Lokasinya di mana? Langsung cari. Kalau diambil sama mereka nggak ada bukti lagi kita. Said, Umi Ujua matiin dulu, Umi Ujua. Iya, siap. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei 2023. Sosok tersebut diduga mengendarai 2 sepeda motor saudara dan memang telah membuntuti Habib Bahar saat sedang beraktivitas. Penembakan yang dialami Habib Bahar juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Tompo menyebut insiden penembakan ini terjadi di sekitar Pusdiklat Disub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam sebuah rekaman suara saudara yang kami terima, diketahui bahwa saat kejadian, Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan diduga terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada 2 motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman tersebut merupakan senjata yang tidak ada suaranya alias senjata yang sudah diredam. Ada 2 lesatan tembakan yang diduga ditembakkan 2 sosok tersebut pada Habib Bahar bin Smith. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dalam insiden ini Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka ini merupakan luka tembak atau bukan karena harus menunggu hasil visum. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah rekaman suara yang beredar di media sosial terkait kronologis kejadian atau penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujua. Alhamdulillah. Di jalan itu sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka. Kronologinya gimana? Darah-darah di Bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata motor 2 motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujua lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lain ya udah mati,
yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujo lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini dia kata aja begitu. Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya Oh, bolong 2 Allah. peluru ya. Masya Allah. Itu jadi kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Oh. Terus Ini nggak dicuci nih, disimpan ini jadi bukti. jangan dicuci, biar aja. Buat ini. Iya, Umi Ujo. Kurang ajar banget ya. Tapi Habib istirahat udah ada. Mau di mobil mana mobil? Ini lagi sorban-sorban darah Umi Ujwa, di sorban. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu Ini sampai sobek Umi Ujwa, darah-darah. Jadi nggak Umi Ujwa. astagfirullahaladzim. Sampai difoto sama Kak Lun bekas darah di jalan. Itu di daerah mana, Mi? Umi lagi nggak tahu kejadiannya. Cuma kata Ibe pasti ada di situ selongsong pelurunya, pasti ada di situ, kan nggak kena di badan. Tapi pasti ada di situ selongsong pelurunya, suruh cari sama anak-anak. Iya, takutnya keburu diambil. Aja mereka begitu, jangan keburu diambil sama mereka. Iya, itu dia. Lokasinya di mana? Langsung cari. Kalau diambil sama mereka nggak ada bukti lagi kita. Said, Umi Ujwa matiin dulu, Umi Ujwa. Iya, siap. Tuh, untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya dibiarin. gimana? Darah-darah di bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan dipiralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Belum, yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian Saudara, penceramah Habib Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Mei 2023 malam. Akibat peristiwa ini, Bahar bin Smith juga diketahui mengalami beberapa luka. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami. Ada Abdi di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang, Abdi. Ya, selamat siang rekan Mila. Baik, Abdi, ini ada kabar bahwa Bahar bin Smith ditembak oleh orang tak dikenal yang mana kejadiannya sudah terjadi pada Jumat 12 Mei, namun baru hari ini kemudian ramai di ranah media. Seperti apa kronologisnya? Ya, bisa saya laporkan rekan Mila terkait dengan kronologi kabar burung jika penceramah Habib Bahar bin Smith ini menjadi korban penembakan di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Itu memang dari pihak kepolisian sudah membenarkan jika ada laporan masuk ke Polsek Kemang, Bogor, terkait dengan laporan yang dibuat sendiri oleh Habib Bahar bin Smith terkait dengan kasus penembakan yang dialami dirinya. Namun memang laporan tersebut sudah dibuat dari hari Jumat lalu, namun hingga hari ini baru isunya itu beredar di masyarakat jika Habib Bahar menjadi korban penembakan. Dari informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian itu juga memang saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan olah TKP di lokasi penembakan dan sudah memeriksa Habib Bahar sendiri, dan saat itu ternyata Habib Bahar sedang mengambil mobil yang sedang diperbaiki oleh muridnya, namun tiba-tiba terkena tembakan saat itu dan langsung melaporkannya pada hari Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023 lalu. Gitu Nila. Oke, untuk saat ini sudahkah ada informasi terkait bagaimana kondisi terkini dari Habib Bahar bin Smith ini, Abdi?
Kalau tadi kami sudah mengkonfirmasi ke Kabid Humas Polda Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebut jika memang saat membuat laporan Habib Bahar mendapat luka di bagian perut dan langsung meminta visum di Polsek Kemang. Namun memang Ibrahim Tompo juga belum bisa memastikan apakah luka di perut itu merupakan luka tembak yang dialami dan diakui oleh Habib Bahar sendiri. Dan saat membuat laporan juga kami mendapat informasi jika Habib Bahar sendiri membawa sejumlah bukti yakni baju dan sorban yang ada bercak darah setelah Habib Bahar membuat laporan soal penembakan itu sendiri. Namun di sisi lain pengacara dari Habib Bahar, tim pengacaranya menyebut jika sampai sekarang masih belum bisa memberikan informasi resmi terkait dengan dugaan penembakan yang menyasar Habib Bahar ini, karena sampai sekarang juga tim pengacara menyebut Habib Bahar masih sehat walafiat dan semalam juga berkumpul dengan tim pengacaranya, begitu Nila. Ada keterangan bahwa mengalami luka di bagian perut, namun dari pihak pengacara menyebut bahwa Habib Bahar bin Smith ini dalam keadaan sehat. Abdi, sedikit terkait kronologis. Tadi Anda menyebut bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengurus mobilnya. Apakah Habib Bahar juga kemudian melihat bahwa ada sosok yang mencurigakan begitu yang mengikuti dirinya? Dari keterangan yang diberikan kepada pihak kepolisian hanya sebatas itu. Saat itu sebelum terjadinya penembakan, Habib Bahar sedang mengambil mobil, namun tidak memberikan keterangan apa-apa lagi karena juga pihak kepolisian sekarang saat ini masih mendalami apakah benar Habib Bahar ini menjadi korban penembakan oleh orang tidak dikenal, karena juga sekarang pihak kepolisian masih menunggu hasil dari visum yang dibuat pada Jumat kemarin saat Habib Bahar melakukan laporan ke Polsek Kemang Kabupaten Bogor, begitu Nila. Oke, artinya sejauh ini kepolisian belum ke arah memburu pelaku, namun masih mencari bukti-bukti kebenaran kabar bahwa Habib Bahar bin Smith ini memang menjadi korban penembakan, begitu Abdi? Ya, benar. Memang saat ini pihak kepolisian juga menyebut jika saksi-saksi di lokasi sangat minim ketika kejadian penembakan yang diakui oleh Habib Bahar itu terjadi. Makanya saat ini pihak kepolisian juga masih terus menyelidiki dengan mencari saksi-saksi dan juga melakukan olah TKP. Kabar terbaru yang kami dapatkan jika pihak kepolisian saat olah TKP juga belum menemukan adanya proyektil peluru yang di sekitar lokasi kejadian saat penembakan terhadap Habib Bahar ini. Begitu Nila. Baik, terakhir Abdi, ini kami menerima ada sebuah rekaman suara dan juga capture percakapan begitu terkait insiden penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Apakah ada keterangan lebih lanjut terkait hal ini dari pihak kepolisian? Terkait hal itu memang sampai saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan apapun apakah apa yang tersebar di media sosial atau tersebar itu benar adanya atau tidak. Saat ini sekali lagi pihak kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi-saksi dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Abdi Rianda, wartawan kami, saudara melaporkan langsung terkait insiden dugaan adanya penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Abdi, selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi Anda. Saudara, penceramah Habib Bahar bin Smith ini sebelumnya dikabarkan menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya pada Jumat 12 Mei 2023 malam. Akibat peristiwa ini, kondisi terkini Habib Bahar bin Smith kemudian diketahui bahwa dari informasi Habib Bahar bin Smith ini mengalami luka di bagian perut. Kepolisian juga sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Kabar penembakan yang menimpa Bahar bin Smith ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Tompo menerangkan insiden tersebut mengakibatkan sang penceramah mengalami luka di bagian perut. Meski begitu, untuk kondisi detail dari Bahar bin Smith, kepolisian masih menunggu hasil visum dari rumah sakit.
Polisi mengamankan barang bukti berupa baju dan juga sorban yang terdapat bercak darah. Adapun Bahar bin Smith melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Kemang Bogor. Meski begitu, saat ini kasus penembakan tersebut ditangani oleh Polres Bogor. Sementara itu, Saudara, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menyatakan pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk mendalami kasus ini. Iman mengatakan bahwa pihaknya juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, yang mana lokasi yang diduga menjadi lokasi penembakan Bahar bin Smith ini terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Namun dari laporan wartawan lapangan kami, Saudara, bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara, kepolisian tidak menemukan adanya proyektil peluru dan sebagainya dari barang bukti hasil olah tempat kejadian perkara, sehingga saat ini kepolisian masih mendalami kebenaran kabar bahwa memang ada penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Mengingat di lokasi kejadian juga saat itu minim saksi yang bisa dimintai keterangan, sehingga satu-satunya keterangan yang saat ini sudah diperoleh oleh pihak kepolisian adalah keterangan dari korban atau Habib Bahar bin Smith sendiri. Dimohon baca pasal pertama Habib Hasan bin Ja'far Asyik. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, dibiarin. Kronologinya gimana? Darah-darah di Bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi ndak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan dipiralkan, dikasih viral katanya. Iya biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah orang banyak, udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujwa lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lain ya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujwa lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini dia kata aja Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya Oh, bolong 2 Allah. peluru ya. Masya Allah. Itu jadi kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Oh. Terus Ini nggak dicuci nih, disimpan ini jadi bukti. Jangan dicuci, biar aja. Buat ini. Iya, Umi Ujwa. Kurang ajar banget ya. Tapi Habib istirahat udah ada. Di mobil mana mobil? Ini lagi sorban darah Umi Ujwa, disorban. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu Ini sampai sobek Umi Ujwa, darah-darah. Jadi nggak Umi Ujwa. Astagfirullahaladzim. Sampai difoto sama Kak Lun bekas darah di jalan. Itu di daerah mana nih? Umi lagi nggak tahu kejadiannya. Cuma kata Ibe pasti ada di situ selongsong pelurunya, pasti ada di situ, kan nggak kena di badan. Tapi pasti ada di situ selongsong pelurunya, suruh cari sama anak-anak. Iya, takutnya keburu diambil. Mereka begitu, jangan keburu diambil sama mereka. Iya, itu dia. Lokasinya di mana? Langsung cari. Kalau diambil sama mereka nggak ada bukti lagi kita. Said, Umi Ujwa matiin dulu, Umi Ujwa. Iya, siap.
pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu mah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, dibiarin. Kronologinya Habib Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Saudara. Peristiwa penembakan Habib Bahar bin Smith ini dikabarkan terjadi pada Jumat 12 Mei 2023 kemarin. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuangkota, saat dikonfirmasi masih belum memberikan keterangan lebih detail terkait kejadian ini, yang mana dari kronologis kejadian yang dialami Habib Bahar bin Smith juga sampai saat ini masih belum dikonfirmasi lebih lanjut. Iwan mengatakan bahwa nantinya informasi terkait dugaan adanya penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith akan disampaikan pada pihak media. Terkait kondisi terkini Habib Bahar bin Smith sendiri, Ikhwan menyebut bahwa Habib Bahar dalam keadaan sehat. Bahkan semalam Habib Bahar juga dikabarkan sudah berkumpul atau bisa berkumpul dengan sejumlah kerabatnya. Sementara dari penjelasan kepolisian, Habib Bahar bin Smith ini, dari keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo menyebut Bahar bin Smith mengalami luka di bagian perutnya. Namun terkait luka tersebut akibat adanya tembakan yang masuk ke tubuhnya ataupun ada luka terkait penyebab lain, sampai saat ini kepolisian masih menunggu hasil visum yang belum keluar. Meski begitu, Tompo sendiri juga belum bisa memastikan penyebab luka ini. Dan dari keterangan wartawan lapangan kami, Saudara, tadi sempat dikatakan bahwa Habib Bahar bin Smith ini mengalami insiden penembakan saat sedang mengambil mobil yang sebelumnya dibawa oleh santrinya, begitu kemudian ia diduga mengalami insiden penembakan. Kepolisian juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, Saudara. Namun dari hasil olah tempat kejadian perkara ini, kepolisian belum mendapatkan bukti pendukung seperti misalnya ada proyektil peluru di lokasi kejadian, kemudian belum juga ada saksi lain yang melihat insiden penembakan ini, sehingga saat ini saksi yang bisa memberikan keterangan kepada kepolisian baru Habib Bahar bin Smith selaku korban sendiri. Kemudian dari pihak Habib Bahar bin Smith juga telah menyerahkan bukti pada pihak kepolisian, yakni sorban dan juga baju yang ada bercak darahnya. Kepolisian sejauh ini baru mendalami terkait kebenaran kabar bahwa memang Habib Bahar bin Smith ini mengalami penembakan yang diduga terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kepolisian belum menindaklanjuti laporan ini sampai ke pencarian terduga pelaku, namun kepolisian masih menunggu hasil visum untuk mengetahui lebih lanjut kebenaran kabar bahwa Habib Bahar bin Smith memang mengalami luka tembak akibat insiden penembakan yang terjadi pada Jumat 12 Mei 2023 malam. Dan yang perlu diketahui, selama ini saya tidak pernah mangkir dari panggilan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang Habib Bahar mangkir itu hoak. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu mah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, kronologinya dibiarin. gimana? Darah-darah Habib Bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik kan tentu itu. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia
Habib Bahar bin Smith diduga menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, saudara, yang mana dari laporan yang diterima kepolisian, penembakan tersebut terjadi pada Jumat 12 Mei 2023 malam, sekira pukul 9 atau sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari keterangan Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo, yakni Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, menyebut bahwa kejadian penembakan ini dilaporkan terjadi di Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan laporan yang diterima. Namun saat kejadian diketahui saudara bahwa tidak ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut, sehingga dugaan penembakan ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Sementara itu, keterangan dari Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, menyebut saat ini pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait laporan dari Habib Bahar bin Smith. Pihaknya juga saat ini sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa Habib Bahar bin Smith selaku korban dan juga saksi dalam insiden penembakan ini. Dari hasil keterangan wartawan lapangan kami tadi menyebutkan, saudara, bahwa Habib Bahar bin Smith saat kejadian ini sedang keluar untuk mengambil mobil, kemudian ia justru diduga dibuntuti oleh orang tak dikenal dan ditembak hingga melukai bagian perutnya. Namun kondisi terkini Habib Bahar bin Smith yang diduga mengalami luka di bagian perut ini masih belum bisa dikonfirmasi kepolisian apakah luka ini adalah luka akibat tembakan yang dilakukan orang tak dikenal ataupun hasil luka lain, lantaran masih menunggu hasil visum yang juga sudah dilakukan pada Jumat 12 Mei kemarin. Selain itu, dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saudara, tidak ditemukan adanya proyektil peluru di lokasi penembakan Habib Bahar bin Smith. Tidak ada saksi pula yang melihat adanya insiden penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith ini, sehingga kepolisian saat ini masih fokus untuk mendalami kabar, kebenaran informasi terkait laporan Habib Bahar bin Smith yang menyebut bahwa dirinya diduga ditembak oleh orang yang tak dikenal. Sejauh ini kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut, termasuk juga belum ada informasi lebih lanjut terkait kronologis kejadian dari dugaan penembakan yang dialami oleh sang penceramah ini. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya gimana? Darah-darah di Bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujwa lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah Orang lainnya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujwa lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Habib Bahar bin Smith, saudara, melaporkan dugaan adanya penembakan yang dialami oleh dirinya yang dilakukan oleh orang tak dikenal di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Habib Bahar bin Smith telah membuat laporan setelah mengaku menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal tersebut. Terkait hal itu, Habib Bahar bin Smith juga telah membuat laporan kepolisian yang juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo.
Dalam insiden ini diduga Habib Bahar bin Smith mengalami luka di bagian perutnya. Namun terkait penyebab luka tersebut, kepolisian masih belum bisa memberikan konfirmasi lantaran masih menunggu hasil visum yang belum keluar. Tompo juga mengatakan setelah kejadian, Bahar bin Smith langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti. Bukti yang dibawa oleh Habib Bahar bin Smith adalah sebuah baju dan juga sorban yang terdapat bercak darah. Kemudian setelah melaporkan serta menyerahkan barang bukti tersebut, Bahar bin Smith kemudian melakukan visum. Setelah dibuatkan surat keterangan Polsek, lalu laporan tersebut ditarik ke Polres dan penanganannya saat ini berada di Polres Bogor. Sementara itu, Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kepolisian juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan akan memintai keterangan dari Habib Bahar bin Smith. Seusai melaporkan dugaan penembakan yang dialaminya pada Jumat malam, Habib Bahar bin Smith juga langsung diperiksa yang kala itu ke Polres Kemang, Polres Bogor. Dari laporan disebutkan bahwa penembakan terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo ini menyebut bahwa kejadian ini masih belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut oleh kepolisian lantaran tidak adanya saksi yang saat itu diduga melihat adanya penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya gimana? Darah-darah di Bahar itu waktu keluar yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan dipiralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata motor dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujwa lihat itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lainnya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujwa lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini kata aja begitu. Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya bolong 2 Allah. peluru ya. Masya Allah. Itu kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Kepolisian masih terus mendalami, saudara, terkait dugaan adanya penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Dari laporan wartawan lapangan kami, tadi disampaikan bahwa kepolisian sejauh ini menuturkan bahwa sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith, yakni di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Namun dari hasil keterangan kepolisian, yang pertama yang bisa kami sampaikan adalah kepolisian menyebut bahwa dalam insiden penembakan yang diduga terjadi pada 12 Mei 2023 malam ini, tidak ada saksi lain selain Habib Bahar bin Smith yang bisa memberikan keterangan. Lantaran hal tersebutlah kepolisian masih terus mencoba mendalami
saksi atau mengorek keterangan dari saksi lain yang kemungkinan melihat insiden penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kemudian dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga tidak menemukan adanya proyektil peluru yang diduga menjadi senjata yang digunakan untuk melukai Habib Bahar bin Smith. Dari keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo sendiri menyebut bahwa Habib Bahar bin Smith mengalami luka di bagian perutnya, saudara. Namun luka di perut tersebut apakah memang berasal dari luka tembak yang dilakukan oleh orang tak dikenal ini? Kepolisian masih belum memberikan keterangan lebih lanjut lantaran masih menunggu hasil visum yang saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Dari keterangan yang didapatkan oleh pihak kepolisian, bukti yang diserahkan oleh Habib Bahar bin Smith ini adalah sebuah sorban dan juga baju yang ada bercak darah. Sementara kepolisian masih terus mencoba menggali kebenaran kabar terkait laporan dari Habib Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa ada penembakan yang dialami oleh dirinya yang terjadi pada Jumat 12 Mei di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman suara yang beredar di media sosial, saudara, juga disebutkan bahwa insiden penembakan tersebut terjadi saat Habib Bahar bin Smith sedang keluar untuk mengurus mobilnya di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Dan saat itu Habib Bahar bin Smith menyebutkan bahwa dari rekaman suara yang bisa kami kutip ini menuturkan bahwa kala itu ada 2 orang yang mengendarai sepeda motor yang sudah sejak lama membuntuti Habib Bahar bin Smith, yang mana diduga 2 sosok itulah yang melakukan penembakan terhadap penceramah kontroversial ini. Namun saat dicoba konfirmasi pada pihak kepolisian sendiri masih belum membenarkan sepenuhnya rekaman suara atau percakapan yang beredar di media sosial ini, yang mana kepolisian masih fokus membentuk tim dan juga melakukan penyelidikan mandiri untuk mendalami informasi terkait kabar penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar bin Smith membuat laporan kepolisian seusai mengalami dugaan penembakan yang dialaminya pada Jumat kemarin, saudara. Artinya seusai mengalami insiden penembakan, Habib Bahar bin Smith ini memang langsung melapor ke pihak kepolisian. Namun kasus ini kemudian baru mencuat ke ranah publik pada hari ini dan kepolisian masih bekerja untuk mendalami dugaan adanya penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith, termasuk apabila memang benar ada penembakan yang dialami oleh penceramah ini, kepolisian juga nantinya akan langsung memburu pelaku seusai adanya informasi-informasi lebih lanjut terkait kabar penembakan ini. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka. Kronologinya gimana? Darah-darah Habib Bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Belum, yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata motor 2 motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujwa lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah Orang lain ya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujwa lihat itu terus yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini dia kata aja Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya Oh, bolong 2 Allah. peluru ya.
Masya Allah. Itu tapi kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Oh. Terus Ini nggak dicuci nih, disimpan ini jadi bukti. Jangan. Demikian live breaking news kali ini, saudara, terkait dugaan penembakan yang dialami oleh penceramah Habib Bahar bin Smith. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat siang, saudara. Live breaking news siang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, saat dikonfirmasi pada Senin hari ini. Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan ke Polsek Kemang Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, saudara, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar
Bahkan dua sosok tersebut pada Habib Bahar bin Smith. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan, dalam insiden tersebut Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka ini merupakan luka tembak atau bukan, lantaran masih harus menunggu hasil visum. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah rekaman suara yang beredar di media sosial yang menceritakan bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu mas sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya gimana? Darah-darah Habib Bahar itu waktu keluar yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujwa lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lainnya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujwa lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini dia kata aja Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya bolong 2 Allah. peluru ya. Masya Allah. Itu kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Oh. Terus Ini nggak dicuci nih, disimpan ini jadi bukti. Jangan dicuci, biar aja. Buat ini. Iya, Umi Ujwa. Kurang ajar banget ya. Tapi Habib istirahat udah ada. Di mobil mana mobil? Ini lagi sorban darah Umi Ujwa, disorban. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu ini sampai sobek Umi Ujwa, darah-darah. Jadi nggak Umi Ujwa. Astagfirullahaladzim. Sampai difoto sama Kak Lun bekas darah di jalan. Itu di daerah mana, Mi? Umi lagi nggak tahu kejadiannya. Cuma kata Ibe pasti ada di situ selongsong pelurunya, pasti ada di situ kan nggak kena di badan. Tapi pasti ada di situ selongsong pelurunya, suruh cari sama anak-anak. Iya, takutnya keburu diambil. Mereka begitu, jangan keburu diambil sama mereka. Iya, itu dia. Lokasinya di mana? Langsung cari. Kalau diambil sama mereka nggak ada bukti lagi kita. Said, Umi Ujwa matiin dulu, Umi Ujwa. Iya, siap. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei 2023. Sosok tersebut diduga mengendarai 2 sepeda motor, saudara, dan memang telah membuntuti Habib Bahar saat sedang beraktivitas. Penembakan yang dialami Habib Bahar juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Tompo menyebut insiden penembakan ini terjadi di sekitar Pusdiklat Disub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam sebuah rekaman suara, saudara, yang kami terima, diketahui bahwa saat kejadian Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan diduga terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada 2 motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman tersebut merupakan senjata yang tidak ada suaranya alias senjata yang sudah diredam.
Ada dua lesatan tembakan yang diduga ditembakkan dua sosok tersebut pada Habib Bahar bin Smith. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dalam insiden ini Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka ini merupakan luka tembak atau bukan karena harus menunggu hasil visum. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah rekaman suara yang beredar di media sosial terkait kronologis kejadian atau penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu mas sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya gimana? Darah-darah Habib Bahar itu waktu keluar yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan dipiralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujwa lihat itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lainnya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujwa lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini kata aja begitu. Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya bolong 2 Allah. peluru ya. Masya Allah. Itu kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Oh. Terus ini nggak dicuci nih, disimpan ini jadi bukti. Jangan dicuci, biar aja. Buat ini. Iya, Kurang ajar banget ya. Tapi Habib istirahat udah ada. Di mobil mana mobil? Ini lagi sorban darah Umi Ujwa, disorban. Astagfirullahaladzim. Itu ini sampai sobek Umi Ujwa, darah-darah. Jadi nggak Umi Ujwa. Astagfirullahaladzim. Sampai difoto sama Kak Lun bekas darah di jalan. Itu di daerah mana nih? Umi lagi nggak tahu kejadiannya. Cuma kata Ibe pasti ada di situ selongsong pelurunya, pasti ada di situ kan nggak kena di badan. Tapi pasti ada di situ selongsong pelurunya, suruh cari sama anak-anak. Iya, takutnya keburu diambil. Mereka begitu, jangan keburu diambil sama mereka. Iya, itu dia. Lokasinya di mana? Langsung cari. Kalau diambil sama mereka nggak ada bukti lagi kita. Said, Umi Ujwa matiin dulu, Umi Ujwa. Iya, siap. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu mas sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka. Kronologinya gimana? Darah-darah Habib Bahar itu waktu keluar yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan dipiralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian
Saudara, penceramah Habib Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Mei 2023 malam. Akibat peristiwa ini, Bahar bin Smith juga diketahui mengalami beberapa luka. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami. Ada Abdi di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang, Abdi. Ya, selamat siang, Kamila. Baik, Abdi, ini ada kabar bahwa Bahar bin Smith ditembak oleh orang tak dikenal yang mana kejadiannya sudah terjadi pada Jumat 12 Mei, namun baru hari ini kemudian ramai di ranah media. Seperti apa kronologisnya? Ya, bisa saya laporkan Kamila terkait dengan kronologi kabar burung jika penceramah Habib Bahar bin Smith ini menjadi korban penembakan di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Itu memang dari pihak kepolisian sudah membenarkan jika ada laporan masuk ke Polsek Kemang, Bogor, terkait dengan laporan yang dibuat sendiri oleh Habib Bahar bin Smith terkait dengan kasus penembakan yang dialami dirinya. Namun memang laporan tersebut sudah dibuat dari hari Jumat lalu, namun hingga hari ini baru isunya itu beredar di masyarakat jika Habib Bahar menjadi korban penembakan. Dari informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian itu juga memang saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan olah TKP di lokasi penembakan dan sudah memeriksa Habib Bahar sendiri, dan saat itu ternyata Habib Bahar sedang mengambil mobil yang sedang diperbaiki oleh muridnya, namun tiba-tiba terkena tembakan saat itu dan langsung melaporkannya pada hari Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023 lalu. Gitu, Nila. Oke, untuk saat ini, sudahkah ada informasi terkait bagaimana kondisi terkini dari Habib Bahar bin Smith ini, Abdi? Ya, kalau tadi kami sudah mengkonfirmasi ke Kabid Humas Polda Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebut jika memang saat membuat laporan Habib Bahar mendapat luka di bagian perut dan langsung meminta visum di Polsek Kemang. Namun memang Ibrahim Tompo juga belum bisa memastikan apakah luka di perut itu merupakan luka tembak yang dialami dan diakui oleh Habib Bahar sendiri. Dan saat membuat laporan juga kami mendapat informasi jika Habib Bahar sendiri membawa sejumlah bukti, yakni baju dan sorban yang ada bercak darah setelah Habib Bahar membuat laporan soal penembakan itu sendiri. Namun di sisi lain, pengacara dari Habib Bahar, tim pengacaranya menyebut jika sampai sekarang masih belum bisa memberikan informasi resmi terkait dengan dugaan penembakan yang menyasar Habib Bahar ini. Karena sampai sekarang juga tim pengacara menyebut Habib Bahar masih sehat walafiat dan semalam juga berkumpul dengan tim pengacaranya. Begitu, Nila. Ada keterangan bahwa mengalami luka di bagian perut, namun dari pihak pengacara menyebut bahwa Habib Bahar bin Smith ini dalam keadaan sehat. Abdi, sedikit terkait kronologis. Tadi Anda menyebut bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengurus mobilnya. Apakah Habib Bahar juga kemudian melihat bahwa ada sosok yang mencurigakan begitu yang mengikuti dirinya? Dari keterangan yang diberikan kepada pihak kepolisian hanya sebatas itu. Saat itu sebelum terjadinya penembakan, Habib Bahar sedang mengambil mobil, namun tidak memberikan keterangan apa-apa lagi karena juga pihak kepolisian sekarang saat ini masih mendalami apakah benar Habib Bahar ini menjadi korban penembakan oleh orang tidak dikenal, karena juga sekarang pihak kepolisian masih menunggu hasil dari visum yang dibuat pada Jumat kemarin saat Habib Bahar melakukan laporan ke Polsek Kemang, Kabupaten Bogor. Begitu, Nila. Oke, artinya sejauh ini kepolisian belum ke arah memburu pelaku, namun masih mencari bukti-bukti kebenaran kabar bahwa Habib Bahar bin Smith ini memang menjadi korban penembakan. Begitu, Abdi? Ya, benar. Memang saat ini pihak kepolisian juga menyebut jika saksi-saksi di lokasi sangat minim ketika kejadian penembakan yang diakui oleh Habib Bahar itu terjadi. Makanya saat ini pihak kepolisian juga masih terus menyelidiki dengan
mencari saksi-saksi dan juga melakukan olah TKP. Kabar terbaru yang kami dapatkan jika pihak kepolisian saat olah TKP juga belum menemukan adanya proyektil peluru yang di sekitar lokasi kejadian saat penembakan terhadap Habib Bahar ini. Begitu Nila. Baik, terakhir Abdi, ini kami menerima ada sebuah rekaman suara dan juga capture percakapan begitu terkait insiden penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smit. Apakah ada keterangan lebih lanjut terkait hal ini dari pihak kepolisian? Terkait hal itu memang sampai saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan apapun apakah apa yang tersebar di media sosial atau tersebar itu benar adanya atau tidak. Saat ini sekali lagi pihak kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi-saksi dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Abdi Rianda, wartawan kami, saudara melaporkan langsung terkait insiden dugaan adanya penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smit. Abdi, selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi Anda. Saudara, penceramah Habib Bahar bin Smit ini sebelumnya dikabarkan menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya pada Jumat 12 Mei 2023 malam. Akibat peristiwa ini, kondisi terkini Habib Bahar bin Smit kemudian diketahui bahwa dari informasi Habib Bahar bin Smit ini mengalami luka di bagian perut. Kepolisian juga sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Kabar penembakan yang menimpa Bahar bin Smit ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Tompo menerangkan insiden tersebut mengakibatkan sang penceramah mengalami luka di bagian perut. Meski begitu, untuk kondisi detail dari Bahar bin Smit, kepolisian masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Polisi mengamankan barang bukti berupa baju dan juga sorban yang terdapat bercak darah. Adapun Bahar bin Smit melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Kemang Bogor. Meski begitu, saat ini kasus penembakan tersebut ditangani oleh Polres Bogor. Sementara itu, saudara, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menyatakan pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk mendalami kasus ini. Iman mengatakan bahwa pihaknya juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, yang mana lokasi yang diduga menjadi lokasi penembakan Bahar bin Smit ini terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Namun dari laporan wartawan lapangan kami, saudara, bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara, kepolisian tidak menemukan adanya proyektil peluru dan sebagainya dari barang bukti hasil olah tempat kejadian perkara, sehingga saat ini kepolisian masih mendalami kebenaran kabar bahwa memang ada penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smit. Mengingat di lokasi kejadian juga saat itu minim saksi yang bisa dimintai keterangan, sehingga satu-satunya keterangan yang saat ini sudah diperoleh oleh pihak kepolisian adalah keterangan dari korban atau Habib Bahar bin Smit sendiri. Faktor pertama, Habib Hasan bin Ja'far Asy'ari. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ucwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya gimana? Darah-darah di Bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan dipiralkan, dikasih viral katanya. Iya biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata motor 2 motor yang ngikutin dari belakang.
Terus dia bawa Makanya dibakar. ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujua lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah Kalau orang lain ya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujua lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini dia kata aja begitu. Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya Oh, bolong 2 Allah. peluru ya. Masya Allah. Itu jadi kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Oh. Terus Ini nggak dicuci nih, disimpan ini jadi bukti. jangan dicuci, biar aja. Buat ini. Iya, Umi Ujua. Kurang ajar banget ya. Tapi Habib istirahat udah ada. Mau di mobil mana mobil? Ini lagi sorban darah Umi Ujua, disorban. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu Ini sampai sobek Umi Ujua, darah-darah. Jadi nggak diin Umi Ujua. astagfirullahaladzim. Sampai difoto sama Kak Lun bekas darah di jalan. Itu di daerah mana, Mi? Umi lagi nggak tahu kejadiannya. Cuma kata Ibe pasti ada di situ selongsong pelurunya, pasti ada di situ, kan nggak kena di badan. Tapi pasti ada di situ selongsong pelurunya, suruh cari sama anak-anak. Iya, takutnya keburu diambil. Mereka begitu, jangan keburu diambil sama mereka. Iya, itu dia. Lokasinya di mana? Langsung cari. Kalau diambil sama mereka nggak ada bukti lagi kita. Saya Umi Ujua matiin dulu, Umi Ujua. Iya, siap. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujua. Alhamdulillah. Di jalan itu mah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, dibiarin. Kronologinya. Habib Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Saudara. Peristiwa penembakan Habib Bahar bin Smith ini dikabarkan terjadi pada Jumat 12 Mei 2023 kemarin. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuang Kota, saat dikonfirmasi masih belum memberikan keterangan lebih detail terkait kejadian ini, yang mana dari kronologis kejadian yang dialami Habib Bahar bin Smith juga sampai saat ini masih belum dikonfirmasi lebih lanjut. Iwan mengatakan bahwa nantinya informasi terkait dugaan adanya penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith akan disampaikan pada pihak media. Terkait kondisi terkini Habib Bahar bin Smith sendiri, Ikhwan menyebut bahwa Habib Bahar dalam keadaan sehat. Bahkan semalam Habib Bahar juga dikabarkan sudah berkumpul atau bisa berkumpul dengan sejumlah kerabatnya. Sementara dari penjelasan kepolisian, Habib Bahar bin Smith ini, dari keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo menyebut Bahar bin Smith mengalami luka di bagian perutnya. Namun terkait luka tersebut akibat adanya tembakan yang masuk ke tubuhnya ataupun ada luka terkait penyebab lain, sampai saat ini kepolisian masih menunggu hasil visum yang belum keluar. Meski begitu, Tompo sendiri juga belum bisa memastikan penyebab luka ini. Dan dari keterangan wartawan lapangan kami, Saudara, tadi sempat dikatakan bahwa Habib Bahar bin Smith ini mengalami insiden penembakan saat sedang mengambil mobil yang sebelumnya dibawa oleh santrinya, begitu kemudian ia diduga mengalami insiden penembakan. Kepolisian juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, Saudara. Namun dari hasil olah tempat kejadian perkara ini, kepolisian belum mendapatkan bukti pendukung seperti misalnya ada proyektil peluru di lokasi kejadian, kemudian belum juga ada saksi lain yang melihat insiden penembakan ini, sehingga saat ini saksi yang bisa memberikan keterangan kepada kepolisian baru Habib Bahar bin Smith selaku korban sendiri. Kemudian dari pihak Habib Bahar bin Smith juga telah menyerahkan bukti pada pihak kepolisian, yakni sorban
dan juga baju yang ada bercak darahnya. Kepolisian sejauh ini baru mendalami terkait kebenaran kabar bahwa memang Habib Bahar bin Smith ini mengalami penembakan yang diduga terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kepolisian belum menindaklanjuti laporan ini sampai ke pencarian terduga pelaku, namun kepolisian masih menunggu hasil visum untuk mengetahui lebih lanjut kebenaran kabar bahwa Habib Bahar bin Smith memang mengalami luka tembak akibat insiden penembakan yang terjadi pada Jumat 12 Mei 2023 malam. Dan yang perlu diketahui, selama ini saya tidak pernah mangkir dari panggilan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada yang bilang Habib Bahar mangkir itu hoak. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya dibiarin. gimana? Darah-darah Habib Bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia Habib Bahar bin Smith diduga menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, saudara, yang mana dari laporan yang diterima kepolisian, penembakan tersebut terjadi pada Jumat 12 Mei 2023 malam, sekira pukul 9 atau sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari keterangan Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo, yakni Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, menyebut bahwa kejadian penembakan ini dilaporkan terjadi di Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan laporan yang diterima. Namun saat kejadian diketahui saudara bahwa tidak ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut, sehingga dugaan penembakan ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Sementara itu, keterangan dari Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, menyebut saat ini pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait laporan dari Habib Bahar bin Smith. Pihaknya juga saat ini sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa Habib Bahar bin Smith selaku korban dan juga saksi dalam insiden penembakan ini. Dari hasil keterangan wartawan lapangan kami tadi menyebutkan, saudara, bahwa Habib Bahar bin Smith saat kejadian ini sedang keluar untuk mengambil mobil, kemudian ia justru diduga dibuntuti oleh orang tak dikenal dan ditembak hingga melukai bagian perutnya. Namun kondisi terkini Habib Bahar bin Smith yang diduga mengalami luka di bagian perut ini masih belum bisa dikonfirmasi kepolisian apakah luka ini adalah luka akibat tembakan yang dilakukan orang tak dikenal ataupun hasil luka lain, lantaran masih menunggu hasil visum yang juga sudah dilakukan pada Jumat 12 Mei kemarin. Selain itu, dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saudara, tidak ditemukan adanya proyektil peluru di lokasi penembakan Habib Bahar bin Smith. Tidak ada saksi pula yang melihat adanya insiden penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith ini, sehingga kepolisian saat ini masih fokus untuk mendalami kabar, kebenaran informasi terkait laporan Habib Bahar bin Smith yang menyebut bahwa dirinya diduga ditembak oleh orang yang tak dikenal. Sejauh ini kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut, termasuk juga belum ada informasi lebih lanjut terkait kronologis kejadian dari dugaan penembakan yang dialami oleh sang penceramah ini. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya,
ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya dibiarin. gimana? Darah-darah di Bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujua lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lainnya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujua lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Habib Bahar bin Smith, saudara, melaporkan dugaan adanya penembakan yang dialami oleh dirinya yang dilakukan oleh orang tak dikenal di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Habib Bahar bin Smith telah membuat laporan setelah mengaku menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal tersebut. Terkait hal itu, Habib Bahar bin Smith juga telah membuat laporan kepolisian yang juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo. Dalam insiden ini diduga Habib Bahar bin Smith mengalami luka di bagian perutnya. Namun terkait penyebab luka tersebut, kepolisian masih belum bisa memberikan konfirmasi lantaran masih menunggu hasil visum yang belum keluar. Tompo juga mengatakan setelah kejadian, Bahar bin Smith langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti. Bukti yang dibawa oleh Habib Bahar bin Smith adalah sebuah baju dan juga sorban yang terdapat bercak darah. Kemudian setelah melaporkan serta menyerahkan barang bukti tersebut, Bahar bin Smith kemudian melakukan visum. Setelah dibuatkan surat keterangan Polsek, lalu laporan tersebut ditarik ke Polres dan penanganannya saat ini berada di Polres Bogor. Sementara itu, Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kepolisian juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan akan memintai keterangan dari Habib Bahar bin Smith. Seusai melaporkan dugaan penembakan yang dialaminya pada Jumat malam, Habib Bahar bin Smith juga langsung diperiksa yang kala itu ke Polres Kemang, Polres Bogor. Dari laporan disebutkan bahwa penembakan terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo ini menyebut bahwa kejadian ini masih belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut oleh kepolisian lantaran tidak adanya saksi yang saat itu diduga melihat adanya penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujua. Alhamdulillah. Di jalan itu sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya gimana? Darah-darah di Bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu.
Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngates mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu, nanti tadi pagi Umi dipanggil kata Habib, jangan dibilang sama Umi nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata motor dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujua lihat itu apa itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lainnya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujua lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini dia kata aja begitu. Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya Oh, bolong 2 Allah. peluru ya. Masya Allah. Itu kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Kepolisian masih terus mendalami, saudara, terkait dugaan adanya penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Dari laporan wartawan lapangan kami, tadi disampaikan bahwa kepolisian sejauh ini menuturkan bahwa sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith, yakni di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Namun dari hasil keterangan kepolisian, yang pertama yang bisa kami sampaikan adalah kepolisian menyebut bahwa dalam insiden penembakan yang diduga terjadi pada 12 Mei 2023 malam ini, tidak ada saksi lain selain Habib Bahar bin Smith yang bisa memberikan keterangan. Lantaran hal tersebutlah, kepolisian masih terus mencoba mendalami saksi atau mengorek keterangan dari saksi lain yang kemungkinan melihat insiden penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kemudian dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian, kepolisian juga tidak menemukan adanya proyektil peluru yang diduga menjadi senjata yang digunakan untuk melukai Habib Bahar bin Smith. Dari keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo sendiri menyebut bahwa Habib Bahar bin Smith mengalami luka di bagian perutnya, saudara, namun luka di perut tersebut apakah memang berasal dari luka tembak yang dilakukan oleh orang tak dikenal ini, kepolisian masih belum memberikan keterangan lebih lanjut lantaran masih menunggu hasil visum yang saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Dari keterangan yang didapatkan oleh pihak kepolisian, bukti yang diserahkan oleh Habib Bahar bin Smith ini adalah sebuah sorban dan juga baju yang ada bercak darah. Sementara kepolisian masih terus mencoba menggali kebenaran kabar terkait laporan dari Habib Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa ada penembakan yang dialami oleh dirinya yang terjadi pada Jumat 12 Mei di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman suara yang beredar di media sosial, saudara, juga disebutkan bahwa insiden penembakan tersebut terjadi saat Habib Bahar bin Smith sedang keluar untuk mengurus mobilnya di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Dan saat itu Habib Bahar bin Smith menyebutkan bahwa dari rekaman suara yang bisa kami kutip ini menuturkan bahwa kala itu ada 2 orang yang mengendarai sepeda motor yang sudah sejak lama membuntuti Habib Bahar bin Smith, yang mana diduga 2 sosok itulah yang melakukan penembakan terhadap penceramah kontroversial ini. Namun saat dicoba konfirmasi pada pihak kepolisian sendiri masih belum membenarkan sepenuhnya rekaman suara atau percakapan yang beredar di media sosial ini, yang mana kepolisian masih fokus membentuk tim dan juga melakukan penyelidikan mandiri untuk mendalami informasi terkait kabar penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar bin Smith membuat laporan kepolisian seusai mengalami dugaan penembakan yang dialaminya pada Jumat kemarin, saudara. Artinya seusai mengalami insiden penembakan Habib Bahar bin Smith ini memang langsung melapor ke pihak kepolisian. Namun kasus ini kemudian baru mencuat ke ranah publik pada hari ini dan kepolisian masih bekerja untuk mendalami dugaan adanya penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith, termasuk apabila memang benar ada penembakan yang dialami oleh penceramah ini, kepolisian juga nantinya akan langsung memburu pelaku
seusai adanya informasi-informasi lebih lanjut terkait kabar penembakan ini. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya gimana? Darah-darah di bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan dipiralkan, dikasih viral katanya. Iya biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Belum. Yang anehnya belum dipiralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujwa lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah Orang lainnya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujwa lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini dia kata aja Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya Oh, bolong 2 Allah. peluru ya. Masya Allah. Itu kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Oh. Terus Ini nggak dicuci nih, disimpan ini jadi bukti. Jangan. Demikian live breaking news kali ini, saudara, terkait dugaan penembakan yang dialami oleh penceramah Habib Bahar bin Smith. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Selamat siang, saudara. Live breaking news siang hari ini menjumpai Anda bersama dengan saya Nila Irda. Penceramah Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei malam. Peristiwa ini juga sudah dilaporkan ke pihak kepolisian dan saat ini tengah diselidiki. Penembakan yang menimpa Habib Bahar ini dikonfirmasi pula oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo, saat dikonfirmasi pada Senin hari ini. Tompo menerangkan bahwa peristiwa ini dilaporkan
dilaporkan ke Polsek Kemang Bogor. Berdasarkan laporan tersebut, insiden penembakan yang dilakukan orang tak dikenal ini diduga terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kemang, Kabupaten Bogor. Tompo menuturkan saat kejadian tidak ada saksi yang melihat peristiwa ini, sehingga kepolisian pun melakukan pendalaman terkait kejadian tersebut. Sementara itu, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin mengatakan, saudara, pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait kasus penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Penembakan yang dialami oleh penceramah ini terjadi pada Jumat 12 Mei kemarin, yang mana diduga penembakan tersebut terjadi sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat ini kepolisian masih melakukan penyelidikan sehingga belum diketahui lebih detail bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Bahkan dua sosok tersebut pada Habib Bahar bin Smith. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan, dalam insiden tersebut Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka ini merupakan luka tembak atau bukan, lantaran masih harus menunggu hasil visum. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah rekaman suara yang beredar di media sosial yang menceritakan bagaimana kronologis penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu mah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, kronologinya gimana? Darah-darah Habib Bahar itu waktu keluar yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujwa lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lainnya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujwa lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video.
Nah, ini dia kata aja begitu. Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya Oh, bolong 2 Allah. peluru ya. Masya Allah. Itu jadi kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Oh. Terus Ini nggak dicuci nih, disimpan ini jadi bukti. jangan dicuci, biar aja. Buat ini. Iya, Umi Ujwa. Kurang ajar banget ya. Tapi Habib istirahat udah ada. Mau di mobil mana mobil? Ini lagi sorban darah Umi Ujwa, disorban. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu Ini sampai sobek Umi Ujwa, darah-darah. Jadi nggak diin Umi Ujwa. astagfirullahaladzim. Sampai dipoto sama Kak Lun bekas darah di jalan. Itu di daerah mana, Mi? Umi lagi nggak tahu kejadiannya. Cuma kata Ibe pasti ada di situ selongsong pelurunya, pasti ada di situ, kan nggak kena di badan. Tapi pasti ada di situ selongsong pelurunya, suruh cari sama anak-anak. Iya, takutnya keburu diambil. Mereka begitu, jangan keburu diambil sama mereka. Iya, itu dia. Lokasinya di mana? Langsung cari. Kalau diambil sama mereka nggak ada bukti lagi kita. Said, Umi Ujwa matiin dulu, Umi Ujwa. Iya, siap. Habib Bahar bin Smith dikabarkan ditembak oleh orang tak dikenal pada Jumat 12 Mei 2023. Sosok tersebut diduga mengendarai 2 sepeda motor saudara dan memang telah membuntuti Habib Bahar saat sedang beraktivitas. Penembakan yang dialami Habib Bahar juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo. Tompo menyebut insiden penembakan ini terjadi di sekitar Pusdiklat Disub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam sebuah rekaman suara saudara yang kami terima, diketahui bahwa saat kejadian, Bahar bin Smith sedang mengecek mobilnya. Penembakan diduga terjadi sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat. Saat itu ada 2 motor yang mengikuti Habib Bahar. Senjata yang dipakai dijelaskan dalam rekaman tersebut merupakan senjata yang tidak ada suaranya alias senjata yang sudah diredam. Ada 2 lesatan tembakan yang diduga ditembakkan 2 sosok tersebut pada Habib Bahar bin Smith. Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo mengatakan dalam insiden ini Habib Bahar terkena luka di bagian perut. Meski begitu, Tompo belum bisa memastikan apakah penyebab luka ini merupakan luka tembak atau bukan karena harus menunggu hasil visum. Kami akan tampilkan, saudara, ini adalah rekaman suara yang beredar di media sosial terkait kronologis kejadian atau penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya gimana? Darah-darah Habib Bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana, Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata motor 2 motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujwa lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lainnya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujwa lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini dia kata aja begitu. Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya Oh, bolong 2 Allah. peluru ya. Masya Allah.
kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Oh. Terus Ini nggak dicuci nih, disimpan ini jadi bukti. Jangan dicuci, biar aja. Buat ini. Iya, jual. Kurang ajar banget ya. Tapi Habib istirahat udah ada. Di mobil mana mobil? Ini lagi sorban darah Umi Ujwa, disorban. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Itu ini sampai sobek Umi Ujwa, darah-darah. Jadi nggak diin Umi Ujwa. Astagfirullahaladzim. Sampai difoto sama Kak Lun bekas darah di jalan. Itu di daerah mana nih? Umi lagi nggak tahu kejadiannya. Cuma kata IB pasti ada di situ selongsong pelurunya, pasti ada di situ, kan nggak kena di badan. Tapi pasti ada di situ selongsong pelurunya, suruh cari sama anak-anak. Iya, takutnya keburu diambil. Mereka begitu, jangan keburu diambil sama mereka. Iya, itu dia. Lokasinya di mana? Langsung cari. Kalau diambil sama mereka nggak ada bukti lagi kita. Said, Umi Ujwa matiin dulu, Umi Ujwa. Iya, siap. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya gimana? Darah-darah di bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi ndak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian Saudara, penceramah Habib Bahar bin Smith dilaporkan menjadi korban penembakan yang dilakukan orang tak dikenal di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Jumat 12 Mei 2023 malam. Akibat peristiwa ini, Bahar bin Smith juga diketahui mengalami beberapa luka. Untuk mengetahui informasi lebih lengkapnya, saudara, saya sudah tersambung dengan wartawan lapangan kami. Ada Abdi di sana yang akan memberikan informasi lebih lengkapnya untuk Anda. Halo, selamat siang, Abdi. Ya, selamat siang rekan Mila. Baik, Abdi, ini ada kabar bahwa Bahar bin Smith ditembak oleh orang tak dikenal yang mana kejadiannya sudah terjadi pada Jumat 12 Mei, namun baru hari ini kemudian ramai di ranah media. Seperti apa kronologisnya? Ya, bisa saya laporkan rekan Mila terkait dengan kronologi kabar burung jika penceramah Habib Bahar bin Smith ini menjadi korban penembakan di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Itu memang dari pihak kepolisian sudah membenarkan jika ada laporan masuk ke Polsek Kemang, Bogor, terkait dengan laporan yang dibuat sendiri oleh Habib Bahar bin Smith terkait dengan kasus penembakan yang dialami dirinya. Namun memang laporan tersebut sudah dibuat dari hari Jumat lalu, namun hingga hari ini baru isunya itu beredar di masyarakat jika Habib Bahar menjadi korban penembakan. Dari informasi yang diperoleh dari pihak kepolisian itu juga memang saat ini pihak kepolisian masih melakukan pemeriksaan saksi-saksi dan melakukan olah TKP di lokasi penembakan dan sudah memeriksa Habib Bahar sendiri, dan saat itu ternyata Habib Bahar sedang mengambil mobil yang sedang diperbaiki oleh muridnya, namun tiba-tiba terkena tembakan saat itu dan langsung melaporkannya pada hari Jumat tanggal 12 Mei tahun 2023 lalu. Gitu Nila. Oke, untuk saat ini sudahkah ada informasi terkait bagaimana kondisi terkini dari Habib Bahar bin Smith ini, Abdi? Ya, kalau tadi kami sudah mengkonfirmasi ke Kabid Humas Polda Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo menyebut jika memang saat membuat laporan Habib Bahar mendapat luka di bagian perut dan langsung meminta visum di Polsek Kemang. Namun memang Ibrahim Tompo juga belum bisa memastikan apakah luka di perut itu merupakan
luka tembak yang dialami dan diakui oleh Habib Bahar sendiri. Dan saat membuat laporan juga kami mendapat informasi jika Habib Bahar sendiri membawa sejumlah bukti, yakni baju dan sorban yang ada bercak darah setelah Habib Bahar membuat laporan soal penembakan itu sendiri. Namun di sisi lain, pengacara dari Habib Bahar, tim pengacaranya menyebut jika sampai sekarang masih belum bisa memberikan informasi resmi terkait dengan dugaan penembakan yang menyasar Habib Bahar ini. Karena sampai sekarang juga tim pengacara menyebut Habib Bahar masih sehat walafiat dan semalam juga berkumpul dengan tim pengacaranya. Begitu Nila. Ada keterangan bahwa mengalami luka di bagian perut, namun dari pihak pengacara menyebut bahwa Habib Bahar bin Smith ini dalam keadaan sehat. Abdi, sedikit terkait kronologis. Tadi Anda menyebut bahwa saat kejadian Habib Bahar bin Smith sedang mengurus mobilnya. Apakah Habib Bahar juga kemudian melihat bahwa ada sosok yang mencurigakan begitu yang mengikuti dirinya? Dari keterangan yang diberikan kepada pihak kepolisian hanya sebatas itu. Saat itu sebelum terjadinya penembakan, Habib Bahar sedang mengambil mobil, namun tidak memberikan keterangan apa-apa lagi, karena juga pihak kepolisian sekarang saat ini masih mendalami apakah benar Habib Bahar ini menjadi korban penembakan oleh orang tidak dikenal, karena juga sekarang pihak kepolisian masih menunggu hasil dari visum yang dibuat pada Jumat kemarin saat Habib Bahar melakukan laporan ke Polsek Kemang, Kabupaten Bogor. Begitu Nila. Oke, artinya sejauh ini kepolisian belum ke arah memburu pelaku, namun masih mencari bukti-bukti kebenaran kabar bahwa Habib Bahar bin Smith ini memang menjadi korban penembakan. Begitu, Abdi? Ya, benar. Memang saat ini pihak kepolisian juga menyebut jika saksi-saksi di lokasi sangat minim ketika kejadian penembakan yang diakui oleh Habib Bahar itu terjadi. Makanya saat ini pihak kepolisian juga masih terus menyelidiki dengan mencari saksi-saksi dan juga melakukan olah TKP. Kabar terbaru yang kami dapatkan jika pihak kepolisian saat olah TKP juga belum menemukan adanya proyektil peluru yang di sekitar lokasi kejadian saat penembakan terhadap Habib Bahar ini. Begitu Nila. Baik, terakhir Abdi, ini kami menerima ada sebuah rekaman suara dan juga capture percakapan begitu terkait insiden penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Apakah ada keterangan lebih lanjut terkait hal ini dari pihak kepolisian? Terkait hal itu memang sampai saat ini pihak kepolisian belum memberikan keterangan apapun apakah apa yang tersebar di media sosial atau tersebar itu benar adanya atau tidak. Saat ini sekali lagi pihak kepolisian masih belum bisa memberikan keterangan lebih jauh karena masih melakukan pendalaman dengan memeriksa saksi-saksi dan melakukan olah TKP di lokasi kejadian. Begitu Nila. Baik, terima kasih banyak Abdi Rianda, wartawan kami, saudara melaporkan langsung terkait insiden dugaan adanya penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Abdi, selamat bertugas kembali. Terima kasih atas informasi Anda. Saudara, penceramah Habib Bahar bin Smith ini sebelumnya dikabarkan menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal di kawasan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, tepatnya pada Jumat 12 Mei 2023 malam. Akibat peristiwa ini, kondisi terkini Habib Bahar bin Smith kemudian diketahui bahwa dari informasi Habib Bahar bin Smith ini mengalami luka di bagian perut. Kepolisian juga sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan terkait peristiwa ini. Kabar penembakan yang menimpa Bahar bin Smith ini juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat Ibrahim Tompo saat dikonfirmasi pada Senin 15 Mei. Tompo menerangkan insiden tersebut mengakibatkan sang penceramah mengalami luka di bagian perut. Meski begitu, untuk kondisi detail dari Bahar bin Smith, kepolisian masih menunggu hasil visum dari rumah sakit. Polisi mengamankan barang bukti berupa baju dan juga sorban yang terdapat bercak darah. Adapun Bahar bin Smith melaporkan peristiwa yang dialaminya ke Polsek Kemang Bogor. Meski begitu, saat ini kasus penembakan tersebut ditangani oleh Polres Bogor. Sementara itu, saudara, Kapolres Bogor AKBP Iman Imanuddin menyatakan pihaknya saat ini sudah membentuk tim untuk mendalami kasus ini.
Iman mengatakan bahwa pihaknya juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, yang mana lokasi yang diduga menjadi lokasi penembakan Bahar bin Smith ini terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub di Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor. Namun dari laporan wartawan lapangan kami, saudara, bahwa dari hasil olah tempat kejadian perkara, kepolisian tidak menemukan adanya proyektil peluru dan sebagainya dari barang bukti hasil olah tempat kejadian perkara, sehingga saat ini kepolisian masih mendalami kebenaran kabar bahwa memang ada penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Mengingat di lokasi kejadian juga saat itu minim saksi yang bisa dimintai keterangan, sehingga satu-satunya keterangan yang saat ini sudah diperoleh oleh pihak kepolisian adalah keterangan dari korban atau Habib Bahar bin Smith sendiri. Dimohon baca pasal pertama Habib Hasan bin Ja'far Asy-Syaikh. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya gimana? darah-darah di Bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujwa lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lain ya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujwa lihat itu terus yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini dia kata aja Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya Oh, bolong 2 Allah. peluru ya. Masya Allah. Itu kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Oh. Terus Ini nggak dicuci nih, disimpan ini jadi bukti. Jangan dicuci, biar aja. Buat ini. Iya, Umi Ujwa. Kurang ajar banget ya. Tapi Habib istirahat udah ada. Di mobil mana mobil? Ini lagi sorban darah Umi Ujwa, disorban. Astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Itu Ini sampai sobek Umi Ujwa, darah-darah. Jadi nggak Umi Ujwa. Astagfirullahaladzim. Sampai difoto sama Kak Lun bekas darah di jalan. Itu di daerah mana nih? Umi lagi nggak tahu kejadiannya. Cuma kata Ibe pasti ada di situ selongsong pelurunya, pasti ada di situ, kan nggak kena di badan. Tapi pasti ada di situ selongsong pelurunya, suruh cari sama anak-anak. Iya, takutnya keburu diambil. Mereka begitu, jangan keburu diambil sama mereka. Iya, itu dia. Lokasinya di mana? Langsung cari. Kalau diambil sama mereka nggak ada bukti lagi kita. Said, Umi Ujwa matiin dulu, Umi Ujwa. Iya, siap. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya. dibiarin.
Habib Bahar bin Smith dikabarkan menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal di wilayah Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Saudara. Peristiwa penembakan Habib Bahar bin Smith ini dikabarkan terjadi pada Jumat 12 Mei 2023 kemarin. Kuasa hukum Habib Bahar bin Smith, Ikhwan Tuangkota, saat dikonfirmasi masih belum memberikan keterangan lebih detail terkait kejadian ini, yang mana dari kronologis kejadian yang dialami Habib Bahar bin Smith juga sampai saat ini masih belum dikonfirmasi lebih lanjut. Iwan mengatakan bahwa nantinya informasi terkait dugaan adanya penembakan terhadap Habib Bahar bin Smith akan disampaikan pada pihak media. Terkait kondisi terkini Habib Bahar bin Smith sendiri, Ikhwan menyebut bahwa Habib Bahar dalam keadaan sehat. Bahkan semalam Habib Bahar juga dikabarkan sudah berkumpul atau bisa berkumpul dengan sejumlah kerabatnya. Sementara dari penjelasan kepolisian, Habib Bahar bin Smith ini dari keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo menyebut Bahar bin Smith mengalami luka di bagian perutnya. Namun terkait luka tersebut akibat adanya tembakan yang masuk ke tubuhnya ataupun ada luka terkait penyebab lain, sampai saat ini kepolisian masih menunggu hasil visum yang belum keluar. Meski begitu, Tompo sendiri juga belum bisa memastikan penyebab luka ini. Dan dari keterangan wartawan lapangan kami, Saudara, tadi sempat dikatakan bahwa Habib Bahar bin Smith ini mengalami insiden penembakan saat sedang mengambil mobil yang sebelumnya dibawa oleh santrinya. Begitu kemudian ia diduga mengalami insiden penembakan. Kepolisian juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara, Saudara. Namun dari hasil olah tempat kejadian perkara ini, kepolisian belum mendapatkan bukti pendukung seperti misalnya ada proyektil peluru di lokasi kejadian, kemudian belum juga ada saksi lain yang melihat insiden penembakan ini, sehingga saat ini saksi yang bisa memberikan keterangan kepada kepolisian baru Habib Bahar bin Smith selaku korban sendiri. Kemudian dari pihak Habib Bahar bin Smith juga telah menyerahkan bukti pada pihak kepolisian, yakni sorban dan juga baju yang ada bercak darahnya. Kepolisian sejauh ini baru mendalami terkait kebenaran kabar bahwa memang Habib Bahar bin Smith ini mengalami penembakan yang diduga terjadi di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Kepolisian belum menindaklanjuti laporan ini sampai ke pencarian terduga pelaku, namun kepolisian masih menunggu hasil visum untuk mengetahui lebih lanjut kebenaran kabar bahwa Habib Bahar bin Smith memang mengalami luka tembak akibat insiden penembakan yang terjadi pada Jumat 12 Mei 2023 malam. Dan yang perlu diketahui, selama ini saya tidak pernah mangkir dari panggilan. Dari zaman dulu sampai sekarang. Jadi kalau ada bilang Habib Bahar mangkir itu hoak. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu mas sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka. Kronologinya gimana? Darah-darah Habib Bahar itu waktu keluar yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan dipiralkan, dikasih viral katanya. Iya biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Belum. Yang anehnya belum dipiralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia Habib Bahar bin Smith diduga menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal, Saudara, yang mana dari laporan yang diterima kepolisian, penembakan tersebut terjadi pada Jumat 12 Mei 2023 malam, sekira pukul 9 atau sekira pukul 21 waktu Indonesia Barat.
Dari keterangan Komisaris Besar Polisi Ibrahim Tompo, yakni Kepala Bidang Humas Polda Jawa Barat, menyebut bahwa kejadian penembakan ini dilaporkan terjadi di Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan laporan yang diterima. Namun saat kejadian diketahui saudara bahwa tidak ada saksi mata yang melihat kejadian tersebut, sehingga dugaan penembakan ini masih terus diselidiki oleh pihak kepolisian. Sementara itu, keterangan dari Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin, menyebut saat ini pihak kepolisian sudah membentuk tim untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait laporan dari Habib Bahar bin Smith. Pihaknya juga saat ini sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan memeriksa Habib Bahar bin Smith selaku korban dan juga saksi dalam insiden penembakan ini. Dari hasil keterangan wartawan lapangan kami tadi menyebutkan saudara bahwa Habib Bahar bin Smith saat kejadian ini sedang keluar untuk mengambil mobil, kemudian ia justru diduga dibuntuti oleh orang tak dikenal dan ditembak hingga melukai bagian perutnya. Namun kondisi terkini Habib Bahar bin Smith yang diduga mengalami luka di bagian perut ini masih belum bisa dikonfirmasi kepolisian apakah luka ini adalah luka akibat tembakan yang dilakukan orang tak dikenal ataupun hasil luka lain, lantaran masih menunggu hasil visum yang juga sudah dilakukan pada Jumat 12 Mei kemarin. Selain itu, dari hasil olah TKP yang dilakukan oleh pihak kepolisian, saudara, tidak ditemukan adanya proyektil peluru di lokasi penembakan Habib Bahar bin Smith. Tidak ada saksi pula yang melihat adanya insiden penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith ini, sehingga kepolisian saat ini masih fokus untuk mendalami kabar kebenaran informasi terkait laporan Habib Bahar bin Smith yang menyebut bahwa dirinya diduga ditembak oleh orang yang tak dikenal. Sejauh ini kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait kasus tersebut, termasuk juga belum ada informasi lebih lanjut terkait kronologis kejadian dari dugaan penembakan yang dialami oleh sang penceramah ini. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, kronologinya gimana? Darah-darah di Bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebriti, Sumi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi, nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujwa lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lainnya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujwa lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Habib Bahar bin Smith, saudara, melaporkan dugaan adanya penembakan yang dialami oleh dirinya yang dilakukan oleh orang tak dikenal di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Habib Bahar bin Smith telah membuat laporan setelah mengaku menjadi korban penembakan yang dilakukan oleh orang tak dikenal tersebut. Terkait hal itu, Habib Bahar bin Smith juga telah membuat laporan kepolisian yang juga dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Ibrahim Tompo. Dalam insiden ini diduga Habib Bahar bin Smith mengalami luka di bagian perutnya. Namun terkait penyebab luka tersebut, kepolisian masih belum bisa memberikan konfirmasi lantaran masih menunggu hasil visum yang belum keluar.
Tompo juga mengatakan setelah kejadian, Bahar bin Smith langsung membuat laporan dengan menyertakan barang bukti. Bukti yang dibawa oleh Habib Bahar bin Smith adalah sebuah baju dan juga sorban yang terdapat bercak darah. Kemudian setelah melaporkan serta menyerahkan barang bukti tersebut, Bahar bin Smith kemudian melakukan visum. Setelah dibuatkan surat keterangan Polsek, lalu laporan tersebut ditarik ke Polres dan penanganannya saat ini berada di Polres Bogor. Sementara itu, Kapolres Bogor, AKBP Iman Imanuddin menyebut pihaknya masih melakukan penyelidikan atas laporan dugaan penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kepolisian juga sudah melakukan olah tempat kejadian perkara dan akan memintai keterangan dari Habib Bahar bin Smith. Seusai melaporkan dugaan penembakan yang dialaminya pada Jumat malam, Habib Bahar bin Smith juga langsung diperiksa yang kala itu ke Polres Kemang, Polres Bogor. Dari laporan disebutkan bahwa penembakan terjadi di sekitar Pusdiklat Dishub Kecamatan Kemang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dari keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol Ibrahim Tompo ini menyebut bahwa kejadian ini masih belum bisa dikonfirmasi lebih lanjut oleh kepolisian lantaran tidak adanya saksi yang saat itu diduga melihat adanya penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu lah sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka, Kronologinya dibiarin. gimana? Darah-darah di Bahar itu waktu keluar, yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan diviralkan, dikasih viral katanya. Iya, biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata dua motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujwa lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lainnya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujwa lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini kata aja begitu. Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya bolong 2 Allah. peluru ya. Masya Allah. Itu jadi kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Kepolisian masih terus mendalami, saudara, terkait dugaan adanya penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Dari laporan wartawan lapangan kami, tadi disampaikan bahwa kepolisian sejauh ini menuturkan bahwa sudah melakukan olah tempat kejadian perkara di lokasi penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith, yakni di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Namun dari hasil keterangan kepolisian, yang pertama yang bisa kami sampaikan adalah kepolisian menyebut bahwa dalam insiden penembakan yang diduga terjadi pada 12 Mei 2023 malam ini, tidak ada saksi lain selain Habib Bahar bin Smith yang bisa memberikan keterangan. Lantaran hal tersebutlah, kepolisian masih terus mencoba mendalami saksi atau mengorek keterangan dari saksi lain yang kemungkinan melihat insiden penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Kemudian dari hasil olah tempat kejadian perkara yang dilakukan oleh pihak kepolisian juga tidak menemukan adanya proyektil peluru yang diduga menjadi senjata yang digunakan untuk melukai Habib Bahar bin Smith. Dari keterangan Kabid Humas Polda Jawa Barat,
Kombes Ibrahim Tompo sendiri menyebut bahwa Habib Bahar bin Smith mengalami luka di bagian perutnya, saudara. Namun luka di perut tersebut apakah memang berasal dari luka tembak yang dilakukan oleh orang tak dikenal ini? Kepolisian masih belum memberikan keterangan lebih lanjut lantaran masih menunggu hasil visum yang saat ini masih didalami oleh pihak kepolisian. Dari keterangan yang didapatkan oleh pihak kepolisian, bukti yang diserahkan oleh Habib Bahar bin Smith ini adalah sebuah sorban dan juga baju yang ada bercak darah. Sementara kepolisian masih terus mencoba menggali kebenaran kabar terkait laporan dari Habib Bahar bin Smith yang mengatakan bahwa ada penembakan yang dialami oleh dirinya yang terjadi pada Jumat 12 Mei di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Dalam rekaman suara yang beredar di media sosial, saudara, juga disebutkan bahwa insiden penembakan tersebut terjadi saat Habib Bahar bin Smith sedang keluar untuk mengurus mobilnya di kawasan Kemang, Bogor, Jawa Barat. Dan saat itu Habib Bahar bin Smith menyebutkan bahwa dari rekaman suara yang bisa kami kutip ini menuturkan bahwa kala itu ada 2 orang yang mengendarai sepeda motor yang sudah sejak lama membuntuti Habib Bahar bin Smith, yang mana diduga 2 sosok itulah yang melakukan penembakan terhadap penceramah kontroversial ini. Namun saat dicoba konfirmasi pada pihak kepolisian sendiri masih belum membenarkan sepenuhnya rekaman suara atau percakapan yang beredar di media sosial ini, yang mana kepolisian masih fokus membentuk tim dan juga melakukan penyelidikan mandiri untuk mendalami informasi terkait kabar penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith. Habib Bahar bin Smith membuat laporan kepolisian seusai mengalami dugaan penembakan yang dialaminya pada Jumat kemarin, saudara. Artinya seusai mengalami insiden penembakan, Habib Bahar bin Smith ini memang langsung melapor ke pihak kepolisian. Namun kasus ini kemudian baru mencuat ke ranah publik pada hari ini dan kepolisian masih bekerja untuk mendalami dugaan adanya penembakan yang dialami oleh Habib Bahar bin Smith, termasuk apabila memang benar ada penembakan yang dialami oleh penceramah ini, kepolisian juga nantinya akan langsung memburu pelaku seusai adanya informasi-informasi lebih lanjut terkait kabar penembakan ini. Untung aja Allah ada pelihara Umi Ujwa. Alhamdulillah. Di jalan itu mas sampai ada darahnya, ada darah di mobil-mobil itu. Mobilnya kan nggak bisa dibuka. Kronologinya gimana? Darah-darah di Bahar itu waktu keluar yang itu merangkak, darah yang di tempat pegangan. Jadi enggak Habib Rizik dan tentu itu. Nanti akan dipiralkan, dikasih viral katanya. Iya biar nggak kurang ajar. Tapi Habib sehat sekarang di pondok. Yang anehnya belum diviralin kok udah banyak yang tahu. Iya, gimana? Beliau kan selebritis, Umi. Kan Habib kan jargon. Tahu nggak jargon? Belum dikasih viral udah banyak yang tahu. Sedangkan kejadian jam 9 malam kan dia ngetes mobilnya. Itu kata dari bengkel apa dari mana Umi kok enggak tahu. Nanti tadi pagi Umi dipanggil, kata Habib jangan dibilang sama Umi nanti Umi kepikiran. Itu kata memang ada kata motor 2 motor yang ngikutin dari belakang. Terus dia ditembak. Memang dia udah lihat. Coba Umi Ujwa lihat itu apa? Itu baju yang bolong. Udah dikit. Orang lainnya udah mati, udah kena. Pelurunya yang kedap suara, yang nggak bersuara itu senjata. Oh, berarti yang ada peredamnya dia yang kayak di TV-TV itu. Yang ada peredam. Ya. Coba Umi Ujwa lihat itu kaos yang dipakai Habib. Itu di mobil banyak darah-darah. Coba suruh kirim dulu ke sini. Oh, mau video. Nah, ini dia kata aja begitu. Iya. Tuh. Itu bolong 2. Masya Oh, bolong 2 peluru ya. Masya Allah. Itu kalau nggak ada apa-apanya, kalau memang nggak Allah pelihara. Coba geser dulu foto. Geser dulu foto. Oh. Terus ini nggak dicuci nih, disimpan ini jadi bukti. Jangan.
Demikian live breaking news kali ini, saudara, terkait dugaan penembakan yang dialami oleh penceramah Habib Bahar bin Smith. Nantikan informasi terbaru lainnya hanya di kanal YouTube Tribun News. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.